dendeng sapi menjadi salah satu buah tangan yang diburu ketika kita berwisata ke Sukabumi, Jawa Barat. Ya, di sini ada pengolahan dendeng sapi legend yang sudah berjualan sejak tahun 1960. Penasaran seperti apa? Kita akan simak liputannya dan informasinya akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kawasan Sukabumi, Jawa Barat ternyata tidak hanya dikenal sebagai penghasil mochi saja, tetapi di kawasan ini juga dikenal sebagai penghasil olahan kuliner dendeng sapi. Seperti apa lika-liku berbisnis dendeng sapi di kota Sukabumi, termasuk bagaimana cara pembuatannya, selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi. Membeli sejumlah bahan untuk membuat dendeng sapi menjadi awal perjalanan saya menjadi seorang produsen dendeng sapi. Pagi-pagi sekali saya sudah berada di pasar tradisional Sukabumi. Kami pun melipir ke tukang daging sapi dulu ya. Daging sapi yang dibeli harus segar, sehingga pembelian daging harus dilakukan pada hari yang sama ketika pengolahan dendeng dilakukan. Nah, ini kita lagi beli daging sapi untuk nantinya diolah. Biasanya dalam satu kali pembelian itu belinya berapa kilo, Kang? Antara 50-60. Seminggu itu ya? Seminggu. Kalau satu kali pembelian sekiranya kurang lebih 8-10 kilo tadi ya? Nah, kami sudah berada di rumah produksi dendeng Pak Dadang. Sudah ada sejak tahun 1960, dendeng satu ini cukup legendaris di kota Sukabumi. Saat ini rumah produksi dendeng dikelola oleh generasi keempat, yaitu Kang Aditya. Daging sapi yang sudah dibeli akan langsung masuk ke tahap awal, yaitu pemotongan. Pemotongan ini dilakukan dengan teknik khusus sehingga daging benar-benar tipis. Kang Yani, salah satu pegawai di sini, bercerita dibutuhkan keahlian khusus untuk memotong daging hingga tipis. Kalau Kang Yani sudah profesional ya, dia sudah bekerja memotong daging selama 25 tahun. Semua olahan dendeng sapi yang kering lalu dimasukkan dalam minyak panas. Dan proses penggorengan pun dimulai. Pada proses penggorengan menggunakan api panas, olahan dendeng harus selalu diaduk agar tidak gosong. Kang Adit, pemilik rumah produksi dendeng, bercerita tidak mudah mempertahankan bisnis keluarga yang sudah ada sejak 1960 silam ini. Apalagi ketika pandemi COVID-19. Omset bulanan yang ia terima turun drastis. Bisnis keluarganya kembali naik daun dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada 2022. Adit, mungkin boleh berbagi tips ya sama teman-teman pengusaha-pengusaha di luar sana, terutama yang muda-muda begitu. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan COVID-19 nih, Kang? Dari ambisi sih. Ambisi mulai aja dulu. Mulai aja dulu, jangan takut jatuh lagi, bangkrut lagi. Coba lagi terus. Nanti juga ketemu jalannya. Sambil mengikuti tren penjualannya seperti apa ya? Ikutin tren yang ada sekarang. Oke. Ya cuman kita akalinnya ya dari apa? Kita bikin konten kah? Kita jual ikut di e-commerce, media sosial manfaatin. Jadi inovasi itu penting ya? Iya. Jadi Pak. Oke, kembali ke penggorengan. Sudah mulai matang, saatnya diangkat dan ditiriskan. Biasanya setelah tiris, dendeng sapi akan langsung dijual. Tapi sebelum dijual, saya mau coba dulu nih olahan dendeng sapi yang sudah saya buat sendiri. Jadi saya cobanya itu ketika pas diangkat, kemudian masih ada panas-panasnya. Meskipun dia nggak direbus, tapi teksturnya tuh nggak alot, masih bisa dimakan dan lumayan empuk. Kayaknya enak kalau misalkan pakai nasi panas deh. Dari rumah produksi, saya pun bergeser ke Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Nah, kalau Anda melihat mobil seperti ini, jangan salah. Ini tempat berjualan dendeng milik Kang Adit. Berada di pusat kota, membuat dendeng selalu ramai, terutama saat akhir pekan dan hari libur. For your information, dendeng sapi dijual mulai dari 100 gram dengan harga Rp32.000 saja.